Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di Nuraida IVF Center. Hari ini kita kedatangan Dr. Nukman, SPOG, spesialis subspesialis bagian fertilitas. Wah, pas banget nih. Kita akan ngomongin soal tentang fertilitas. Jadi gimana nih, Dok? Kalau misalnya beberapa pasien itu pengennya mulainya dari yang alami dulu. Itu seperti apa sih sebenarnya? Ya, jadi memang itu yang paling baik. Dimulai dengan yang alami. Artinya gangguan suburan itu didekati secara alami. Artinya penyakit-penyakit itu diobati sesuai dengan keperluannya saja dan gaya hidupnya yang penting yang mengganggu kesuburan pada umumnya. Oke. Kalau banyak pasangan suami istri yang sering bertanya, kira-kira apa ya penyebab belum berhasil nih punya anak? Itu kira-kira kenapa ya, Dok? Kalau kita melihat faktor penyebab belum hamil, ya, nah itu ada faktor istri dan faktor suami dan kombinasi keduanya, ya, salah satu atau kombinasi keduanya. Nah, faktor istri biasanya yang terbesar adalah disfungsi ovulasi, gangguan ovulasi. Itu 40% pada faktor istri, ya. Nah, kemudian faktor tuba dan faktor patologi pelvik juga 40%. Jadi dua faktor itu saja sudah 80%. Nah, jadi pendekatan secara alami kita dekati saja itu, mengobati kedua faktor itu, dan dengan mengutamakan keinginan pasien misalnya secara alami dulu, dok. Nah, dan itu insya Allah bisa, ya, demikian. Berarti kalau gitu bukan karena wanitanya aja ya, Dok ya? Kalau kita belum hamil, penyebabnya ternyata beragam ya, Dok ya? Oh iya, penyebabnya dua faktor itu, faktor suami dan istri. Kalau couples, faktor istri itu adalah tadi faktor disfungsi ovulasi dan faktor tuba. Itu jumlahnya 50% toh. Kalau pasangan couples, ya. Dan faktor suami adalah kurang lebih 35%. Jadi jumlah keduanya sudah 85%. Jadi kalau kita memperbaiki keduanya, suami dan istri, atau melacaklah apa yang menjadi masalah, nah, kita bisa memberikan nasihat untuk pengobatan, ya. Dan pengobatan tidak melulu melalui obatan ataupun intervensi, apalagi sampai ke bayi tabung. Itu nanti dulu kita harus berusaha secara hamil ya alami, ya, demikian. Jadi kira-kira nih untuk mempersiapkan kehamilan yang alami seperti itu, Dok. Itu apa saja ya yang perlu disiapkan? Ya, pertama kita harus melakukan anamnesa dan pasien berkonsultasi pada dokter, memberikan penjelasan secara lengkap apa-apa yang ditanyakan sama dokter, ya, tentang siklus setnya, apakah teratur, apakah sesuai tanggalnya, siklusnya berapa hari, lamanya berapa lama, apakah ada gangguan berupa intermenstrual bleeding, dan lain sebagainya, yang ini mengarah ke arah diagnosis yang terarah keadaan pasangan tersebut, juga termasuk suami. Mungkin pemeriksaan dasar yang ringan, darah, ya, yang lebih sederhana, ya. Dan untuk suami juga sederhana, pemeriksaan sperma analisa bisa dilakukan untuk mendapatkan bahan atau data mengenai gangguan yang dialami. Demikian. Berarti ini kembali lagi terjadinya atas perlakuan yang alami ya, Dok ya. Nah, kalau itu berarti tergantung lagi dengan masa subur ya.
Ya, Itu seperti apa sih Dok masa subur itu? iya, masa subur itu adalah saat dimana telur yang beropulasi itu berkualitas optimal untuk dapat dibuahi oleh sperma. Dan spermanya juga harus punya kemampuan untuk membuahi. Dan sperma dipelajari apabila terjadi gangguan, dan kita telusuri gangguannya berupa apa penyebabnya, ya kualitasnya misalnya dilihat dari kriteria item-item dari kualitas sperma itu, misal jumlah, misal bentuk normal, misalnya kemampuan bergerak, ketahanan sperma, dan lain sebagainya. Milik sperma ini akan ditangani oleh andrologi yang berpraktek di rumah sakit. Kemudian selanjutnya faktor istri yang saya uraikan tadi, yaitu faktor fungsi ovulasi, faktor apa namanya, tuba, faktor patologi pelvik, dan sini termasuk faktor organik juga ya, misalnya kelainan organik pada rahim atau pada varium atau pada tuba, ya itu dengan mudah pada pemeriksaan pertama bisa didapatkan data dengan baik adalah misalnya dalam batas normal. Tinggal melihat faktor-faktor yang kira-kira sangat berperan untuk menghalangi pasangan ini hamil. Ya. Jadi kalau kita lihat kapan baiknya diperiksa, itu ya pada waktu setelah mencoba 6 bulan atau 1 tahun belum juga hamil, ya segera ke dokter untuk mencari tahu faktor apa nih menjadi sebab pada pasangan tersebut. Demikian Dr. Rahmat. Jadi mungkin walaupun kita tetap mencoba yang alami ya Dok, tapi tetap ada bimbingan ya Dok ya dalam pantauan bagaimana kualitas dari organ reproduksi perempuan dan organ reproduksi laki-laki maupun bukan organnya aja ya Dok ya, berarti untuk hormonnya juga ya. Ya seperti tadi dokter bilang. Ya, ya betul Dr. Rahmat. Jadi kalau kita ingin melakukan pemeriksaan yang sederhana, bisa, nggak usah langsung rumit. Ya, kita baru masuk ke hormonal kalau ada gangguan-gangguan. Jadi dari anamnesa yang lengkap, yang baik, dari yang tadi saya jelaskan, nah itu kita sudah bisa mempraduga, ya, mempraduga yang kita confirm dengan pemeriksaan basic pada ibu, ya pemeriksaan basic organ ginekologi. Nah, basic pada pria ya kita cek dulu misalnya sperma analisa, dengan dari situ kita bisa melihat kualitasnya apakah ada gangguan dari segi jumlah, dari segi bentuk, dari segi pergerakan, dari segi apa namanya, ketahanan dan lain sebagainya. Jadi pemeriksaannya mungkin nggak terlalu rumit sampai ke hormonal dulu. Nah, baru kita lakukan pemeriksaan hormon apabila diperlukan setelah kita mendapatkan data dasar tadi. Dan juga pemeriksaan darah juga tidak usah terlalu banyak. Seperti yang kita sering lihat ya, pemeriksaan darah yang begitu banyak di awal, dan ini akan memberatkan buat pasien. Apalagi pasien akan untuk usaha untuk hamil dari sisi pasien ingin secara alami tadi yang Dr. Rahmat katakan. Nah, kita bisa memberikan edukasi pada pasien, meyakinkan bahwa dengan pemeriksaan yang sederhana pun bisa menuju kepada kehamilan. Masya Allah, sebenarnya Insya Allah. ya mudah ya Dok ya semua Mudah, untuk sangat mudah. melakukan program dengan cara yang alami terlebih dahulu. Ya, mudah. Jadi ya jangan lupa pasien yang tidak lepas dari kehidupan spiritual, keagamaan,
kita arahkan mereka untuk melakukan upaya-upaya keagamaan keyakinannya ya. Misalnya berdoa, berikhtiar, berdoa lagi, dan akhirnya bertawakal. Itu mudah tidak? Berarti selain faktor medisnya ya dok ya, ada juga ya faktor daya hidup yang tadi dokter bilang spiritualitas juga. Iya. Nah itu tuh pengaruhnya besar nggak sih dok? Waktu itu? Oh, sangat besar. Faktor gaya hidup, kita harus menerapkan gaya hidup yang ya jangan terlalu rumit ya. Jangan terlalu banyak dibebani hal-hal yang berupa spesot, ya, nanti meningkatkan reaksi oksidatif ya, dan itu akan menurunkan kualitas sperma, menurunkan kualitas telur. Gaya hidup harus diarahkan ke gaya hidup yang mumpuni, sehingga istri atau wanita dari gaya hidupnya dia akan membiasakan gaya hidup yang mumpuni untuk agar dia mempunyai telur yang berkualitas. Jadi dari sisi makan dia berusaha mencari makanan-makanan yang meningkatkan kualitas telur. Ada itu food increase egg quality. Ada. Tapi sebaliknya ada juga food decrease egg quality. Makanan-makanan yang meningkatkan kualitas telur. Ada juga makanan-makanan yang menurunkan kualitas telur. Menjualkan telur menjadi kurang bagus ya kualitasnya. Ada yang membuat bagus, telur menjadi kualitasnya tinggi ya. Ya mungkin kita bagi menjadi kualitas paling top, excellent, atau very good, atau good. Nah itu mudah dibuahi. Sperma juga begitu. Tergantung juga gaya hidup, makanan, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa dicoba ya untuk hamil alami tadi. Jadi dok kira-kira nih ada batasannya nggak sih kapan kita harus periksa ke dokter untuk program hamil alami? Ya. Jadi setelah menikah, kalau usia di bawah 35, 1 tahun. 1 tahun boleh coba dulu agar supaya hamil ya. Berbagai cara yang sifatnya kehidupan sehari-hari, nah itu mulai dipelajarin, mulai diterapkan dari sisi makanan ya. Tadi makanan yang meningkatkan kualitas telur. Nah itu diusahakan toh. Sebaiknya menghindari makanan yang menurunkan. Itu. Misalnya makanan-makanan yang menimbulkan kualitasnya turun. Yaitu makanan yang menimbulkan keadaan gangguan hormon ya, hormon insulin, dan ini pengaruh pada kualitas telur. Egg ya. Jadi egg food yang meningkatkan kualitas telur ya. Nah itu harus diusahakan. Makanan yang mengganggu kualitas telur, yaitu makanan yang membebani sintesa hormon ya, misalnya insulin ya. Apalagi pada wanita yang punya trait atau bakat untuk hal itu. Nah itu dia harus betul-betul menjaga, menghindari makanan yang high kalori misalnya. High kalori dari karbohidrat ya, itu kita hindari atau sangat dikurangi. Dan dia menjaga berat badannya agar mendekati ideal ya, dan ia menjaga gaya hidupnya yang baik ya, tidak bergadang malam, tidak terlalu porsir dari segi pekerjaan, stres dan lain-lain. Nah itu dikembalikan kepada gaya hidup yang bagus ya, yang membuat gangguan-gangguan hormonal dan lain-lain itu menjauh. Ya. Kalau tadi kan di bawah usia 35 tahun tuh dok. Ya, Kalau di atas usia 35 tahun itu gimana ya? kalau di atas 35 tahun, pertama jumlah cadangan telurnya sudah menurun dong. Menurun secara cepat tuh di usia 35. Maka sebaiknya dia sudah memeriksakan diri di bawah
6 bulan atau maksimal 6 bulan. 6 bulan menikah belum hamil, segera ke dokter. Segera dilakukan penanganan ya. Karena waktunya sudah makin sempit. Kalau di bawah 35 katakanlah di umur 25, 20 tahun sampai 29 tahun tuh masih bagus lah ya. 1 tahun cukup. Jadi kalau sudah lewat 29, 30, apalagi mendekati 35 dan 35, nah itu harus lebih cepat lagi. Supaya jangan kehilangan momen yang bagus. Golden periodnya nanti lewat, tinggal kita rugi ya, sayang. Gitu. Karena kualitas sel telurnya semakin Ya, semakin umur, itu bukan cuma jumlah oke lah ya, menurun juga, tapi kualitas juga. Nah, itu yang harus dijaga. berarti suami sama istri itu harus kompak ya, Dok ya? Iya dong, suami istri harus sejalan bersama-sama untuk ya mengusahakan punya anak ya, demikian. Karena kan stigmanya di luar tuh kalau misalnya belum hamil berarti kan istri biasanya tuh ya ada masalah. Berarti itu sebenarnya nggak benar ya, Dok ya? Nggak benar, suaminya juga harus periksa. Harus kompak dua-duanya mau diperiksa. Supaya hidup sehat baru. Ya, karena untuk kebahagiaan bersama kan, suami harus mengerti juga, dan kesibukan suami yang makin bertambah, nah itu harus dikurangi. Harus ada waktu untuk melakukan atau menemani istri ke dokter, berkonsultasi, berdiskusi tentang problematik yang dihadapi. Ya, semua ada jalan keluarnya, insyaallah. Ya. Oke, kira-kira nih Dok, sebelum kita tutup ada nggak pesan dan pesan untuk para pejuang garis 2, Dok? Oh iya. Jadi kalau pesannya dari yang masih remaja kali ya. Yang remaja itu mulailah dengan kehidupan yang baik, yang dia nanti kelak akan menjadi seorang istri dan menjadi ibu. Dan agar tidak ada kendala, kehidupan yang sehat. Itu kehidupan yang dari sisi makanan yang bagus untuk kondisi atau fungsi reproduksinya. Nah, tadi saya udah cerita food increase equality. Nah, itu belajarin apa saja dong. Sayur mayur, buah-buah, kacang-kacangan, dan menghindari makanan yang membebani bagusnya telur. Ya, menghindari makanan yang membuat kualiti dari telur tersebut jadi menurun. Misalnya itu ya, dan gaya hidup yang lain. Ya, tentu merokok, alkohol, jauhkan. Itu semua merusak ya. Juga yang pasif harus dihindari. Jadi dari remaja, dari mulai sekolah ya, usia sekolah, usia pubertas, itu sudah mulai menjaga. Nah, kemudian untuk suami istri, ya ada pemeriksaan yang sifatnya premarital. Nah, itu bisa dilakukan ya. Sebelum menikah melakukan pemeriksaan dasar untuk dengan harapan reproduksinya sehat dan hamil sehat. Ya. Dan yang berikutnya yaitu batasan untuk umur di bawah 35 ya 1 tahun udah. Kalau belum hamil juga harus diperiksa. Kalau tidak ada keluhan lain, tapi kalau ada keluhan lain nggak usah nunggu lama-lama ya. Misalnya walaupun muda tapi dia ada keluhan-keluhan, sering nggak head, misalnya kan, atau headnya berkepanjangan, atau hanya sedikit. Nah, itu suatu keluhan-keluhan yang sifatnya terkait dengan kesuburan atau fungsi reproduksi. Nah, itu bagusnya lebih awal periksa. Demikian. Oke, terima kasih banyak Dokter Lufman sudah banyak memberikan kita ilmu. Obrolannya sangat bermanfaat sekali, membuka wawasan dan siap mempersiapkan nih kehamilan secara alami itu yang utama. Oke. Ya, makasih kembali Dr. Rahma.